Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina wa ala ibadillahi shalihin. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Mu'minin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sudah masuk kepada hari berapa ini Pak? Ramadan? Malam ke 20. Masih kuat? Lanjut? Alhamdulillah. Ada perasaan lelah, capek? Ya. Yang biasa jualan es dengan saung siang hari pada puasa, kepengen cepat-cepat Ramadan selesai atau lanjut? Lanjut. Untuk jualan es ya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya ingin masuk surga semua? Masuk surga pengen sendirian atau pengen sama pasangan, sama nenek moyang, sama keluarga semuanya? Berjamaah semuanya ya. Alhamdulillah. Kita memang tidak dianjurkan untuk masuk surga sendirian. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita harus sama-sama. Kita keinginan kita semuanya kalau masuk surga ingin dengan pasangan kita masing-masing. Kepengen masuk surga bareng dengan anak-anak kita semua, bareng dengan cucu-cucu kita semua, bareng dengan kedua orang tua kita, bareng dengan mbah-mbah nenek moyang kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan keluarga besar kita semuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mewujudkan keinginan kami semua tadi, keinginan kita semua tadi, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Ar-Rum ayat 20 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk mewujudkan keinginan kita bersama kuncinya cuma satu. Kuncinya hanya satu. Dan itu harus kita penuhi. Kalau kita tidak mampu untuk memenuhinya, mimpi kita bersama tadi ingin masuk surga bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan kedua orang tua kita, dengan cucu kita semua, itu menjadi mimpi yang hampa. Tentunya kita tidak mau Bapak dan Ibu ya. Kita tidak mau mimpi kita itu tidak menjadi kenyataan. Oleh karenanya kalau kita ingin mimpi kita semua ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga besar kita, maka kuncinya hanya satu. Apa itu? Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru, yaitu orang-orang yang bersabar. Nah, kuncinya hanya satu. Hanya
sabar. Jadi kalau kita ingin masuk surga bareng-bareng, kita itu harus sabar. Sabar apa? Sabar beribadah. Kita semuanya harus bersabar dalam beribadah. Seorang suami kalau ingin masuk surga bareng sama istrinya, dia harus sabar dalam menjalani rumah tangga. Bapak dan ibu yang punya istri atau ibu yang punya suami, sering gak konflik? Ribut di rumah tangga sering gak? Sering ya? Apalagi kalau ibu-ibu cepat banget sebelumnya, kalau bapak-bapak ngomongnya pengen kawin lagi, ya kan? Pasti ribut. Rasulullah SAW rumah tangganya dulu juga tidak adem-adem aja. Beliau juga pernah merasakan konflik di dalam keluarganya. Bahkan dulu Rasulullah SAW hampir bercerai pun pernah terjadi, yaitu dengan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Tapi itu akhirnya diselesaikan oleh ayahnya Hafsah, yaitu sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya tidak terjadi. Dengan Aisyah juga pernah terjadi konflik. Dan konfliknya kalau dengan Aisyah itu hanya satu hal, yaitu Ummul Mukminin Aisyah itu seorang istri yang sangat-sangat pencemburu. Jadi ketika Rasulullah SAW dihidangkan makanan dari istri-istri yang lain, maka kecemburuan Aisyah itu memuncak. Tapi bagaimana kesabaran Rasulullah SAW? Beliau senantiasa bersabar. Walaupun pada suatu kejadian salah seorang istri Rasulullah SAW mengantarkan hidangan, dan itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan dia tidak ikhlas melihat itu. Akhirnya makanan yang diantarkan oleh salah seorang istrinya tadi ditepis, akhirnya tumpah. Apakah Rasulullah SAW marah? Tidak. Padahal saat itu kejadian itu disaksikan oleh pelayannya Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pelayannya? Dia mengucapkan satu kata, tetapi kata itu tidak memiliki implikasi hukum. Kata itu tidak memiliki implikasi debat lebih panjang. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada pelayannya hanya dengan satu kata. Beliau bilang, ibumu sedang cemburu. Kata singkat tadi itu cukup menenangkan pelayannya dan tidak membuat ternyata keluarga Rasulullah kok seperti ini. Tidak menjadi pertanyaan, tidak terjadi sebuah cerminan yang negatif terhadap keluarga Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai seorang suami, dia mampu menjelaskan dengan kata yang singkat, tepat dan padat. Akhirnya semuanya paham dan tidak terjadi masalah berkelanjutan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konflik sering terjadi di dalam rumah tangga. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengelola konflik itu dengan baik. Kalau kita perhatikan bagaimana sejarah para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi, itu kita tidak mendapati bahwa nabi-nabi dan para rasul ketika mereka berumah tangga, mereka itu bercerai dengan istrinya. Walaupun suaminya itu kufur, seperti halnya Asia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seorang Asia memiliki suami Firaun, tapi dia begitu sabar menghadapinya, begitu sabar menghadapinya. Hingga apa? Kesabaran Asia itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
surga. Seorang Nabi Lut, seorang nabi yang memiliki seorang istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendukung terhadap program pada waktu itu zina sesama jenis. Tetapi seorang Nabi Lut itu dia tidak menceraikan istrinya. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut statusnya Nabi Lut sebagai seorang nabi dan mengganjar Nabi Lut itu dengan surga. Saat ini kita sering melihat gara-gara isi dompet suami tipis gitu ya Pak ya. Itu suka ada komplain nggak Pak kalau isi dompet suaminya tipis? Kalau tipisnya sehari mungkin nggak apa-apa Bu ya. Kalau tipisnya sebulan, 2 bulan, kira-kira gimana Bu? Bubar katanya ya. Sekarang banyak sekali kalau kita melihat media massa, membaca media massa, gara-gara ekonomi pasangan suami istri itu sampai bercerai. Gara-gara suami tidak mampu mencukupi kebutuhan istri, istri menuntut bercerai. Mudah sekali. Memang perceraian itu halal, tetapi perceraian itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang pasangan bersabar atas kekurangan pasangannya, yakinlah di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Oleh karenanya di sini walladzina sabaru itu yang pertama. Jadi orang yang ingin dikumpulkan bersama keluarga besarnya di surga nanti, yang pertama itu harus bersabar. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu bersabar yang pertama apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami istri tadi sudah menikah, itu ibadah yang sangat panjang. Kemudian ketika suami istri mempunyai putra dan putri dalam mendidiknya, tentu itu butuh juga kesabaran. Jangan berputus asa. Bagaimana seorang Nabi Nuh memiliki putra yang diabadikan oleh Al-Quran, juga seorang Kan'an yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tetap ia didik, tetap ia kondisikan supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Kan'an menolak untuk diselamatkan untuk masuk kapalnya. Seorang Nabi Nuh senantiasa menjaga putra-putrinya, menjaga anak-anaknya untuk senantiasa taat kepada Allah dengan kesabaran sampai dengan batas Allah menentukan keputusannya. Seorang Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Seorang ayahnya ini adalah pembuat berhala. Tetapi Nabi Ibrahim senantiasa dia bersabar menghadapi seorang ayah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terus nasihatin terus setiap saat itu dia nasihatin. Bahkan di dalam Al-Quran pun diabadikan dengan dia mendoakan ayahnya sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya bahwa tidak boleh seorang Nabi Ibrahim itu mendoakan ayahnya. Sabar dia mendapati seorang ayahnya yang jauh dari Allah. Tanpa lelah dia kondisikan supaya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran inilah yang mampu menempatkan seorang Nabi Ibrahim itu kisahnya diabadikan. Kemudian
Terkadang kita sebagai anak menghadapi orang tua yang sulit diajak sholat saja, terkadang kita putus asa, kita merasa lelah, kita tidak sabar, kita mendingan sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Seorang istri mau pengajian misalnya, kepengin pasangannya itu juga ikut mengaji. Terkadang ada godaan-godaan untuk tidak mengaji dan seterusnya, merasa putus asa dan seterusnya. Kesabaran ini perlu ditingkatkan terus. Jangan sampai kita kalah dengan ketidaksabaran yang menyebabkan terpisahnya kita dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Kita juga harus bersabar untuk bersama-sama mendirikan sholat. Saat ini bulan Ramadan, sama-sama satu rumah dikerahkan semua untuk ke masjid. Karena target kita apa? Target kita masuk surga sama-sama. Konsekuensinya kita harus bersabar, sama-sama beribadah di dunia. Jangan sendiri-sendiri. Saling mengingatkan, ada yang tidur kita bangunkan, ada yang lelah kita ajar. Jangan sampai kita merasa lelah untuk mengajak anggota keluarga kita beribadah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kita juga harus bersabar bersama-sama untuk senantiasa membiasakan berinfak. Di bulan Ramadan ini apalagi, di mana pahala berinfak itu, pahala beribadah itu dilipat gandakan. Kita tumbuhkan semangat itu supaya kita bersama-sama untuk berinfak. Ada uang 10.000, punya anggota keluarga 5, bagi 2.000, sama-sama dimasukkan ke kotak infak. Berbeda nilainya ketika 10.000 dimasukkan sama ayahnya sendirian. Tapi ketika kita bagi 2.000 seluruh anggota keluarganya memasukkan, di situ ada unsur edukatif bagaimana kita mendidik seluruh anggota keluarga itu untuk berinfak. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan kita juga harus bersabar untuk senantiasa mampu menambal kejelekan-kejelekan kita, menambal dosa-dosa kita dengan amal-amal baik. Kalau misalnya dalam 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan kita banyak melakukan dosa, kita tambal di bulan Ramadan ini. Dan setelah Ramadan kebiasaan-kebiasaan ini harus senantiasa kita lestarikan. Jangan sampai kebiasaan di bulan Ramadan setelah Ramadan itu habis. Ramadannya habis, amal ibadah kebaikan-kebaikan kita juga habis, kita kembali kepada kemaksiatan dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus senantiasa menambal dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita dengan perbuatan baik, perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika lahum uqbad. Mereka itulah orang-orang yang sabar dalam mengabdikan diri kepada Allah, orang-orang yang sabar untuk beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, berinfak, kemudian mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika lahum uqbad. Mereka itu berhak untuk mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Yaitu apa tempat yang terbaik itu? Jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi surga yang sangat-sangat indah. Bahkan kita tidak bisa membayangkan dengan mata kita, tidak bisa membayangkan dengan telinga dan hati kita, semuanya tidak pernah kita bisa membayangkan bagaimana indahnya surga. Wa man sholaha min abaihim. Nah, di sini dijelaskan. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi kalau kita mampu menjaga kesolehan pribadi, kesolehan keluarga, maka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan nenek moyang kita, bersama-sama dengan pasangan kita masing-masing, bersama-sama dengan
keturunan kita masing-masing. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat semuanya itu akan memasuki surga dari pintu di mana dia sukai. Jadi di ayat yang terakhir, di ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian semua karena selama kalian hidup beribadah di dunia kalian bersabar. Selama hidup di dunia kalian bersabar dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersabar untuk tidak bermaksiat, untuk tidak tergoda dengan iming-iming duniawi dan lain sebagainya. Oleh karenanya ketika semua nanti kita, keluarga kita yang selama di dunia bersabar untuk beribadah, bersabar untuk tidak bermaksiat, nanti beriringan semuanya, kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, nenek moyang kita, semuanya berbaris menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada kita, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian karena kalian sabar semasa hidup di dunia, sabar beribadah dan sabar tidak bermaksiat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala secara beriringan dengan pasangan kita masing-masing, dengan keturunan kita masing-masing, dengan nenek moyang kita masing-masing. Sehingga kita berkumpul di dunia, berkumpul pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.